Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mai Fadli dengan NPM 1007002160910 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Akan melakukan presentasi penelitian tugas akhir yang berjudul Usulan Perancangan Kemasan Kopi Palasari Kelompok Tani Giri Senang dengan menggunakan Kansai Engineering. Kelompok Tani Giri Senang atau dapat disebut dengan KTGS merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha pengolahan kopi yang telah bersertifikat halal dan izin dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kelompok Tani Giri Senang atau KTGS merupakan produsen dan pelaku usaha yang menjual produknya ke seluruh kalangan masyarakat maupun pengusaha kopi. Namun banyak pengusaha kopi yang membeli biji kopi dari hasil kelompok Tani Giri Senang, membuat produknya sendiri dan memberikan label atau nama keterangan produknya dengan sebutan kopi Palasari, yang mana Palasari merupakan nama bukit dan kebun yang menjadi tempat budidaya kopi oleh KTGS. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu yang pertama, kemasan kopi Palasari kelompok Tani Giri Senang memiliki kelemahan pada identitas dan karakteristik bahan. Kemudian, perusahaan menginginkan adanya perubahan terhadap desain kemasan. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya keluhan dan pada kemasan karena memiliki daya tahan yang kurang baik sehingga mudah sobek dan mempengaruhi kualitas produk menjadi menurun. Dan yang terakhir yaitu kemasan yang baik adalah kemasan yang memiliki identitas dan memenuhi dimensi kualitas serta menerapkan faktor-faktor keinginan dan kebutuhan konsumen. Kemudian ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap desain kemasan kopi Palasari KTGS, dan yang kedua, bagaimana rancangan kemasan yang lebih memberikan daya tarik bagi konsumen. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap desain kemasan kopi Palasari, dan yang kedua, yaitu membuat rancangan kemasan yang lebih memberikan daya tarik bagi konsumen berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang menjadi prioritas utama. Tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitiannya ini yaitu Kansai Engineering dan dimensi kualitas, yang mana Kansai Engineering merupakan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu produk atau jasa memenuhi anggapan emosional yang diinginkan. Dan dimensi kualitas yaitu dimensi kualitas merupakan bagian penting pada karakteristik bahan kualitas sebuah produk ataupun jasa. Terdapat 8 dimensi yang menganalisa karakteristik kualitas. Kemudian ada metode penelitian atau flowchart yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan melakukan studi pendahuluan, studi pustaka dan literatur, kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu pengumpulan data, yang mana pengumpulan data ini dilakukan menjadi dua pengumpulan, yaitu data primer dan sekunder. Kemudian pada pengumpulan data yang telah diperoleh, dilakukan pengumpulan Kansai Word. Kemudian setelah pengumpulan Kansai Word dilakukan, yaitu melakukan penyebaran kuesioner 1, kemudian melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian menentukan kategori item, lalu menghasilkan ide desain atau generate ide desain, melakukan penyebaran kuesioner kedua, dan kemudian melakukan analisis conjoin, kemudian rancangan usulan kemasan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berikut merupakan pengumpulan data dan pengolahan data yang telah terkumpul. Ada pengumpulan Kansai Word, yaitu dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner terbuka. Berdasarkan hasil yang diperoleh, yaitu sebanyak 36 Kansai Word yang telah dikumpulkan, kemudian distrukturisasi sehingga menjadi ada 15 kata Kansai Word yang memiliki arti dan makna yang sama. 15 kata Kansai Word ini digunakan pada kuesioner tertutup pertama. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner tertutup pertama, pada 15 kata Kansai Word terpilih, kemudian dilakukan uji validitas. Dan berdasarkan hasil uji validitas pertama, yaitu menyatakan ada 2 Kansai Word yang dinyatakan tidak valid, yaitu warna cerah dan banyak warna. Kemudian diuji validitas kembali dengan 13 item terpilih, kemudian berdasarkan hasil tersebut dinyatakan seluruhnya valid, seluruh kata Kansai Word tersebut dinyatakan valid. Kemudian dilakukan uji reliabilitas terhadap 13 kata Kansai Word tersebut, dan pada Cronbase alpha yang diperoleh yaitu 0,753, yang mana nilai tersebut dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Item dan kategori desain kemasan. Berdasarkan sampel produk yang telah dikumpulkan, maka dibuat daftar item dan kategori terhadap spesifikasi dan produk. Penentuan ini berdasarkan dari sumber internet dan diskusi dengan pihak perusahaan atau KTGS. Penentuan item dan kategori dilakukan untuk membentuk kombinasi sampel yang selanjutnya digunakan sebagai stimuli pada kuesioner selanjutnya. Berikut merupakan penentuan jumlah dan penyusunan stimuli produk. Penentuan jumlah stimuli produk merupakan rancangan kombinasi yang memberikan gambaran terhadap suatu profil produk secara acak dan lengkap. Nah, total stimuli yang dapat dibentuk yaitu sebanyak 12. Namun berdasarkan hasil full profil, jumlah minimum stimuli yaitu sebanyak 5. Namun hasil setelah direduksi menunjukkan bahwa hasil stimuli yang diperoleh yaitu sebanyak 8 kombinasi. Berikut merupakan generative design yang diperoleh dari referensi
konsumen sebelumnya. Nah, generative design merupakan langkah yang membentuk sebuah desain atau ilustrasi berdasarkan hasil yang diperoleh melalui sampel jenis kopi kemasan yang berada di internet dan produk kopi kemasan pesaing. Berikut merupakan tampak atau ilustrasi bentuk kemasan dengan bentuk persegi. Kemudian ini merupakan bentuk kemasan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian melakukan analisis conjoin. Berdasarkan hasil analisis conjoin, yaitu hasil yang diperoleh paling tinggi yaitu adalah pada bahan, yang mana memiliki nilai yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan jika bahan memiliki faktor yang berperan penting dalam memberikan citra atau kemasan bagi konsumen. Nah, pada nilai persen dan kendal, ini menunjukkan hubungan pada keyword dan elemen desain sangatlah kuat. Spesifikasi kemasan yang diperoleh yaitu pada elemen desain merupakan bahan dengan kategori kertas, kemudian bentuk pada kategori persegi, dan jenis label yaitu printing. Usulan perancangan analisis ini yaitu kemasan diperoleh berdasarkan hasil keinginan konsumen melalui hubungan serta keyword dan elemen desain yang diperoleh. Kemudian berdasarkan hasil yang telah dilakukan melalui pengolahan data yang telah diidentifikasi dan diperoleh, perancangan kemasan kopi Palasir KDS ini merupakan hasil dari stimuli dan keputusan konsumen melalui hubungan dan kombinasi desain yang menginginkan jika kemasan menerapkan 13 keyword dan elemen desain terpilih. Kesimpulan dari seluruh penelitian ini yaitu berdasarkan hasil preferensi konsumen yang diperoleh menyatakan jika konsumen menginginkan kemasan yang menerapkan desain yang murah, unik, simple, elegan, warna gelap, warna sedikit, ergonomis, terdapat logo halal, informasi komposisi, informasi kadaluarsa, kuat, awet, dan tahan. Kemudian desain kemasan kopi Palasari KTGS dihasilkan berdasarkan hubungan antara keyword terpilih dengan kombinasi elemen desain. Terima kasih.